Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Damail, NRP 0711-1940-0130 dari kelompok 9 Bahasa Indonesia kelas 28 yang beranggotakan Alfon Indra, Dinda Tasya, Nicholas Aryo, dan Zahrani Levana. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan artikel yang telah kami buat yang berjudul Inovasi Bambu Kuning di Desa Cidagok, Tasikmalaya sebagai bahan baku pembuatan pulp kertas terbarukan. Latar belakang yang menjadikan kami membuat artikel ini terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, penggunaan kertas pada era modern yang meningkat. Hal ini didasarkan oleh peningkatan ekspor pulp kertas yang dilakukan oleh Indonesia dan juga data Dirjen Kemenperin tahun 2019. Yang kedua, yaitu penggunaan kayu sebagai bahan baku pembuatan pulp kertas yang dirasa tidak ramah lingkungan. Hal ini didasarkan oleh tingkat produksi yang rendah dan juga realisasi penanaman yang lambat. Yang ketiga, Indonesia secara umumnya dan Desa Cidagok, Tasikmalaya secara khususnya merupakan daerah terbesar yang menghasilkan bambu kuning di Indonesia. Rumusan masalah yang kami angkat terdapat 2 poin, yaitu 1. Analisis bambu kuning yang dijadikan sebagai pembuatan pulp kertas dan juga pengolahan bambu kuning secara optimal sehingga dijadikan bubur kertas yang maksimal. Tujuan dari pembuatan artikel ini yaitu mendapatkan hasil analisis bambu kuning dan juga mendapatkan pengolahan bambu yang optimal sehingga didapatkan pulp kertas dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu landasan teori, di mana subbab pertama mengenai penjelasan mengenai bambu. Bambu adalah jenis tanaman rumput-rumputan yang bermanfaat karena dimensinya yang sangat besar dan tumbuh cepat sekitar 0,6 mm per menit. Bambu juga dikenal memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai penahan erosi di tebing sungai dan di daerah pegunungan. Subbab kedua yaitu bambu kuning. Bambu kuning merupakan salah satu spesies bambu yang banyak digunakan untuk bahan baku industri rumah tangga. Untuk memenuhi ketersediaan bambu kuning yang berkelanjutan, perlu dilakukan perbanyakan bambu dengan cara vegetatif dan generatif. Subbab 2.3 yaitu bubur kertas. Pulp atau yang disebut dengan bubur kertas merupakan bahan pembuatan kertas. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Selanjutnya ada nisbah Runkel atau Runkel ratio, adalah perbandingan antara 2 kali tebal dinding serat dengan diameter lumen. Ada juga nisbah Mulstep. Nisbah Mulstep ini adalah rasio perbandingan antara luas penampang tebal dinding serat dengan luas penampang lintang serat. Itu selanjutnya adalah daya tenun atau felting power. Persamaannya adalah sebagai berikut. Felting power sama dengan L per D, di mana L mewakilkan panjang serat dan D mewakili diameter serat. Lalu ada koefisien kekakuan yang dirumuskan sebagai coefficient of rigidity yang dilambangkan W per D, yaitu W merupakan tebal dinding serat dan D merupakan diameter serat. Ini adalah perbandingan antara tebal dinding serat dengan diameter serat. Ada juga bilangan fleksibilitas yaitu flexibility ratio, di mana ini adalah perbandingan antara diameter lumen dengan diameter serat. Persamaannya sebagai berikut. Flexibility ratio sama dengan L per D. L adalah diameter lumen dan D adalah diameter serat. Lalu selanjutnya proses pembuatan pulp dan kertas. Proses pembuatan kertas terdiri dari beberapa langkah, yaitu persiapan dengan penanganan bahan baku, pembuatan pulp, pencucian, dan penyaringan pulp, yaitu pembuatan bahan kimia dan pemutihan. Selanjutnya dilanjutkan dengan persiapan stok dan pembuatan kertas. Hasil analisis dimensi serat bambu kuning tercantum pada tabel 1. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa bambu kuning memiliki panjang serat 2,641 mm dan termasuk ke dalam kelas mutu 1 sesuai dengan kriteria penilaian kayu Indonesia untuk bahan pulp dan kertas atau LPHH. Panjang serat ini akan mempengaruhi kekuatan kertas, mudah tidaknya pencucian pulp, dan kehalusan lembaran kertas. Semakin panjang serat, maka akan semakin kuat gaya sobeknya dan semakin tidak mudah menembus cahaya karena ikatan antar seratnya yang baik. Hasil pengukuran Runkel ratio pada bambu kuning adalah 1,67 dan nilainya adalah 6.
Artinya adalah bambu kuning memiliki dinding serat yang tipis dengan diameter serat yang lebar sehingga memudahkan untuk mempersingkat waktu pembentukan lembaran yang mengakibatkan semakin luasnya permukaan kontak antar serat yang terbentuk. Hal ini menyebabkan kertas tidak cepat sobek. Hasil pengukuran berat jenis bambu kuning adalah 0,72. Kualitas pulp bambu kuning termasuk dalam kategori kurang sehingga mendapatkan nilai 2. Semakin berat nilai berat jenisnya, maka akan semakin keras kondisi pemaksaannya. Akibatnya, serat lebih sukar digiling, dinding seratnya tebal, kekuatan sobeknya tinggi, sedangkan kekuatan tarik, retak, dan ketahanan lipatnya rendah. Selain itu, kualitas kertas yang dihasilkan akan menjadi lebih rendah karena mengalami kesulitan dalam fibrilisasi. Persentase kadar lignin dalam bambu kuning adalah 35,19% dan termasuk dalam kelas mutu kurang, serta memperoleh nilai 2. Hal ini diprediksikan akan menghasilkan pulp dengan mutu cukup baik, yaitu dengan kadar lignin sebesar 25-30%, berdasarkan kriteria penilaian kayu Indonesia untuk bahan pulp dan kertas. Oleh karena itu, bambu kuning memiliki lignin sisa dalam pulp yang lebih rendah sehingga memiliki pengaruh yang relatif baik terhadap warna maupun sifat finish pulp karena tidak terhambatnya aktivitas selulosa dan hemiselulosa dalam pembentukan ikatan antar serat. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang bab 4 yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam artikel ini yaitu berdasarkan analisis terhadap morfologi serat dan sifat fisik kimia dari jenis bambu yaitu bambu kuning, dapat disimpulkan bahwa bambu kuning dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pulp dan kertas dengan kualitas yang relatif baik. Oleh karenanya, daerah Cigadok di Tasikmalaya sebagai penghasil bambu terbesar di Indonesia diharapkan mampu dalam pengolahan bambu kuning menjadi pulp dan kertas dalam upaya peningkatan produksi pulp kertas di Indonesia dari bahan terbarukan. Nama saya Zahrani Levana, NRP 071166. Saran dari hasil artikel ini adalah bambu yang memiliki kesesuaian terbaik sebagai bahan baku pulp dan kertas perlu diaplikasikan dalam industri pulp dan kertas dibandingkan dengan bahan baku komersial.